Salam sehat dan salam sejahtera. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang perizinan dan legalitas UMKM yang terdiri dari kelompok Aan Ilriali, Aziza Yuandili, Elsa Triola Siahaan, yaitu saya sendiri. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Yang kedua, ada tujuan perizinan yang terdiri dari adanya kepastian hukum. Kepastian hukum mengandung dua pengertian. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan, apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum di individu. Yang kedua, perlindungan kepentingan umum didefinisikan sebagai kepentingan sebagai besar lapisan masyarakat, sedangkan pembatasan yang ada dalam peraturan tersebut adalah bahwa kegiatan tersebut dilakukan dan dimiliki atau akan dimiliki oleh pemerintah atau pemerintah lain. Yang ketiga, pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan. Dengan mencintai alam, maka kita peduli dengan lingkungan alam sekitar kita. Segala kebutuhan dan keperluan hidup makhluk hidup di dunia ini adalah dari alam. Yang keempat, pemerataan distribusi peran tertentu, yang di dalamnya pentingnya pemerataan distribusi. Yang kedua, bisnis pulsa. Salah satu usaha dengan modal sedikit adalah bisnis pulsa dan paket internet. Anda bisa menjual pulsa dan paket internet pada teman-teman Anda. Yang ketiga, bisnis kuliner. Keahlian memasak dan mengelola makanan bisa menjadi bisnis. Contoh bisnis kuliner yaitu menjual puding, sambal, bakso, kue, dan masih banyak lagi yang bisa kita jual. Melalui bisnis kuliner merupakan bisa dilakukan memakai peralatan di rumah. Setelah itu Anda bisa menjual dan mempromosikan usaha secara online atau dari rumah. Yang keempat, usaha laundry. Usaha laundry kiloan termasuk peluang usaha kecil. Anda membutuhkan modal untuk memberikan peralatan laundry. Adanya laundry kiloan ini membuat orang yang sibuk dan membutuhkan waktu cepat untuk membersihkan pakaian mereka masing-masing. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang IUMK, izin usaha mikro dan kecil. IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar. Apa isi tujuan dari IUMK? Yang pertama itu ada mendapatkan kepastian perlindungan dalam berusaha. Yang kedua, mendapatkan pendampingan untuk mengembangkan usaha. Yang ketiga, itu ada mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan. Yang keempat, itu ada pendapatan kemudahan dalam pemberdayaan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara mengurus IUMK. Pelaku usaha mikro dan kecil bisa mengajukan permohonan IUMK dengan melampirkan berkas permohonan sebagai berikut. Yang pertama, kartu tanda penduduk. Yang kedua, kartu keluarga. Yang ketiga, pas foto berwarna ukuran 4x6, cuma sebanyak 2 lembar. Yang keempat itu surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha. Yang kelima, mengisi formulir yang telah disediakan. Selanjutnya yaitu OES. OES atau Online Single Submission. Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik tersebut memudahkan proses perizinan terintegrasi dari daerah ke pusat dan tidak perlu makan waktu lama. Sistem berupa website dan aplikasi mobile bernama MYUKM untuk mengurus IUMK secara online. OSS adalah platform di mana
Pengusaha mikro, kecil, dan menengah maupun pengusaha besar bisa mengajukan permohonan izin usaha berbasis online. Dengan hadirnya USS diharapkan bisa memudahkan semua masyarakat yang ingin menjadi pengusaha untuk mengurus perizinan. Sistem USS ditujukan untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha serta mempermudah pelaku usaha baik perorangan maupun non-perorangan. Selanjutnya yaitu SIUP dan manfaatnya. SIUP adalah singkatan dari Surat Izin Usaha Perdagangan. SIUP adalah izin operasional bagi perusahaan atau badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, yaitu berupa kegiatan jual beli barang atau jasa. Manfaat SIUP bagi pengusaha adalah sebagai alat pengesahan sebuah usaha. Dengan begitu, segala kegiatan usaha dapat dilakukan sesuai dengan SIUP. Selanjutnya yaitu jenis-jenis SIUP. Yang pertama yaitu SIUP mikro. SIUP mikro adalah SIUP yang diberikan kepada pemilik badan usaha yang memiliki modal atau kekayaan dengan neto lebih dari 50 juta dan maksimalnya itu 500 juta. Yang kedua yaitu SIUP kecil. SIUP kecil adalah SIUP yang diberikan pada pemilik badan usaha dengan kekayaan modalnya mulai dari 50 juta hingga maksimal 500 juta. SIUP menengah. SIUP menengah adalah jenis SIUP yang diberikan kepada pemilik usaha dengan kekayaan modal antara 500 juta sampai maksimalnya itu 10 miliar. Yang keempat yaitu SIUP besar. SIUP besar adalah jenis SIUP yang diberikan kepada pemilik usaha dengan kekayaan modalnya mencapai lebih dari 10 miliar. Fungsi SIUP bagi pengusaha: 1. Sebagai alat pengesahan sebuah usaha oleh pemerintah. Dengan begitu, segala kegiatan usaha dapat dilakukan sesuai dengan SIUP. Yang kedua, sebagai syarat untuk dapat mengikuti proses lelang yang diselenggarakan pemerintah. Ketiga, perdagangan ekspor dan impor dapat berjalan dengan lancar bila pengusaha telah memiliki SIUP. Selanjutnya ada manfaat SIUP bagi pemilik usaha. Yang pertama, sebuah usaha akan diakui pemerintah sehingga secara penuh usaha yang dijalankan akan mendapatkan perlindungan dari hukum. Adanya perlindungan tersebut bertujuan agar usaha Anda terbebas dari penertiban liar. Jika di kemudian hari terjadi sengketa, maka SIUP dapat dijadikan sebagai pegangan legalitasnya. Yang kedua, dengan memiliki SIUP, maka seseorang pengusaha akan dimudahkan ketika melakukan peminjaman modal ke bank atau koperasi. Termasuk juga dibutuhkan saat mengikuti lelang atau tender. Ketiga, bagi bisnis ekspor impor wajib memiliki SIUP. 4. SIUP juga membuat legalitas usaha yang Anda jembatani, maka secara otomatis usaha tersebut memiliki kredibilitas yang terpercaya. Selanjutnya, surat izin tempat usaha atau SITU merupakan bentuk izin yang diberikan kepada perorangan, pengusaha, perusahaan, badan untuk dapat memperoleh tempat usaha sesuai dengan tata ruang suatu wilayah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal. Dan apa sih kewajiban yang harus dijalankan oleh pemegang izin? Yang pertama itu memenuhi segala ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah daerah. Kedua, melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tempat usaha yang telah ditentukan. 3. Melaksanakan sebuah pemeliharaan kebersihan, keselamatan, dan kesehatan lingkungan hidup. Yang terakhir itu ada tanda daftar usaha atau TDP.
merupakan daftar pencatatan resmi perusahaan berisikan hal-hal yang kiranya wajib didaftarkan oleh setiap badan usaha dan disahkan oleh pejabat daerah berwenang. Jenis badan usaha yang memiliki TDP. Yang pertama itu ada PT atau perseroan terbatas, kedua koperasi, 3 CV atau persekutuan, 4 FA atau firma. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.